Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dengan bab sabar. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga amalan kita di ke depan menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih beri kesehatan sehingga bisa mempelajari atau menelah kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya kita bab sabar. Salawat dan salam kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat dan selawatnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam sabar dengan dasar firman Allah taala, wa qala ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Al-Imran ayat 200. Hai sekalian orang yang beriman, sabarlah dan jangan kalah sabar dalam menghadapi keadaan. Firman juga yang kedua Al-Baqarah 155, wa qala ta'ala walabluwakum bisyai'in minal khawfi wal jau'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami Allah pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan hasil kekayaan, kehilangan jiwa dan kekurangan makanan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala juga di dalam Al-Baqarah 156, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bila terkena bala dan ujian berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah hamba milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat ini menyatakan bahwa kesabaran mereka berdasarkan iman tauhid kita, mereka dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan mengerti benar bahwa segala yang terkena pada diri kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan menerima hukum-hukum Allah dengan ridha. Firman Allah Ta'ala juga Az-Zumar nomor 10, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibayar upah pahala orang-orang yang sabar itu dengan tiada balas hitungannya. As-Surah nomor 43 juga mengatakan, wa qala ta'ala wa lam sabru wa ghadharu inna dzalika liman asmil umur. Dan barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka ia termasuk amal yang baik. Dalam surat Al-Muhammad ayat 31 Allah berfirman juga, walabnuwalakum hatta na'lamal mujahiduna minkum wasabirin. Kami Allah akan menguji kamu hingga nyata yang terbukti mana pejuang dan mana yang sabar. Hadis nomor 1 tentang kesabaran dari Abu Malik bin Haris bin Hisam bin Asari berkata, bersabda Rasulullah, kebersihan kesucian itu setengah dari ada pada iman, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah serta alhamdulillah memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Sembahyang sebagai pelita, sedekah sebagai bukti iman, kebenaran kesabaran itu penerangan, dan Al-Quran sebagai bukti membenarkan kamu atau menentang kamu. Semua manusia pada waktunya. Bagi penjual dirinya ada yang membebaskan, ada yang membinasakan dirinya. Riwayat Muslim.
Hadis ini terang sekali menunjukkan bahwa iman bukan hanya kepercayaan yang hampa, tetapi kebersihan jiwa separuh dari iman. Kalau iman itu sebagian bersih jiwanya, pikiran dan percayaan, khurafat, maka kebersihan lahir, badan, pakaian, semuanya termasuk setengah daripada iman. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Berat sekali kalau kita tetap menguji alhamdulillah, maka timbangannya sangat berat. Dari pikiran kita yang sempurna pasti akan menimbun rasa syukur dan memuji kepada Allah. Segala nikmat yang diterima dan kejadian di sekitarnya. Demikian pula kalimat subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kedua kalimat ini diperhatikan memenuhi angkasa di antara langit dan bumi, semua yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Kesemua menimbulkan ta'ajub dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan ta'ajub juga kesucian daripada sifat-sifat kekurangan, di samping menimbulkan rasa puja dan puji kepada Allah. Sembahyang dan kesabaran sebagai pelita penerang menyinari kehidupan manusia, dan sedekah membuktikan adanya iman dalam dada, juga Al-Quran sebagai bukti membela kepadanya. Jika ia benar menjalankan segala ajaran yang berkandung di dalamnya, akan menentang kepadanya. Jika ternyata melanggar ajaran, tiap manusia pada tiap hari akan menjual dirinya, menjual kepada Allah dengan menuntut kepada tuntun, berarti ia telah membebaskan diri dari pengaruh setan, kesesatan. Sebenarnya jika yang menjual dirinya kepada setan, berarti telah menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan dan lembah kehinaan. Pemirsa rahimahullah, ucapan ini memang mudah, tetapi sukar kita amalkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah merupakan kalimat yang terpenting menyelimuti langit dan bumi. Kalau kita perhatikan, subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang tiada cacat, tiada kekurangan, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji. Subhanallah, alhamdulillah, memenuhi langit dan bumi. Kalau hati kita, kebersihan kita, itu Allah lah yang kita pilih. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, hadis dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri berkata, ada beberapa orang dari sahabat Ansor datang minta kepada Rasulullah, maka diberi oleh Rasulullah, kemudian minta pula dan diberi oleh Rasulullah, sehingga habis apa yang ada padanya. Dan setelah habis semua di tangan Nabi, beliau bersabda kepada mereka, apa saja yang akan membawa kebahagiaanmu tidak akan aku sembunyikan dari kamu. Dan siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanan. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang berlatih kesabaran, maka Allah yang menyabarkannya. Dan tiada seorang yang mendapat karunia pemberi Allah yang lebih baik dan atau lebih dari kesabaran. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan pengertian bahwa kesopanan diri dan kesabaran itu terjadi dengan latihan dan usaha. Perjuangan melawan hawa nafsu tidak semata-mata datang tanpa usaha dan ikhtiar. Dan betapa banyak orang yang sabar, ujian kanan kiri, dari anak, dari harta, dari tetangga, dari semua adalah merupakan ujian untuk melatih kita sabar menghadapi ujian itu. Sebab kejadian manusia mempunyai bakat dan menerima kebaikan atau kejahatan hampir bersamaan. Karena itu agama menganjurkan manusia supaya berjihad melawan hawa nafsu, kejahatan, dan justru untuk kepentingan dirinya sendiri. Hadis ketiga dari Abu Hayya bin Syu'ab bin Samsuri berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin sebab segala keadaan untuk ia baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat nikmat dia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan bila ia menderita kesusahan sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat dari Anas berkata, ketika makin berat penyakit Rasulullah, beliau sering pingsan oleh sakaratul maut. Maka Fatimah berkata, alangkah beratnya penderitaan ayah. Jawab Nabi, tiada lagi ayah menderita kesukaran sesudah hal ini. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Fatimah berkata, wahai ayah, kau telah menyambut panggilan Tuhan, wahai ayah. Surga Jannatul Firdaus tempatnya, wahai ayah. Kepada malaikat Jibril kami menyampaikan berita kematiannya. Kemudian tatkala Rasulullah kubur, Fatimah berkata kepada kami,